Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Di sini Ibnutek akan menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Ibnutek. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mirip, yang hampir sama. Ibnutek rangkum menjadi satu pertanyaan. Di sini pertanyaannya memang agak sensitif, yaitu berkaitan dengan tumbal. Jadi apakah tumbal selalu berkaitan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang goib, ataupun hal-hal yang mistis? Oke, nanti akan Ibnutek jawab, Ibnutek terangkan dan jelaskan. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi tentang tumbal. Definisi tumbal itu apa? Tumbal adalah sesuatu, baik itu benda mati maupun benda hidup. Kalau benda hidup, kalian tahu, semacam hewan, manusia, itu benda hidup. Jadi sesuatu, baik benda mati maupun benda hidup, yang sengaja dikorbankan atau dipersembahkan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, atau tujuan tertentu yang benar-benar diinginkan. Itu definisi tumbal. Jadi bisa kita ambil secara garis besarnya, tumbal adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pertanyaannya apakah selalu berkaitan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang goib, maupun hal-hal yang mistis? Di sini belum tentu. Jadi memang kalau di dalam konteks mistis, tumbal itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal gaib, dan pasti mistis, karena ini berdasarkan konteks mistis ya. Tumbal di konteks mistis itu adalah sesuatu yang dikorbankan, biasanya itu sesuatu yang bernyawa atau benda hidup, sesuatu yang bernyawa, baik itu hewan maupun manusia, yang tujuannya untuk paling banyak itu adalah untuk mendapatkan suatu kekayaan. Di sini bisa akhirnya pesugihan. Jadi pesugihan adalah sesuatu untuk mendapatkan suatu kekayaan dengan mengorbankan atau mempersembahkan sesuatu makhluk, sebagai makhluk hidup yang bernyawa ya, kepada entitas tertentu. Entitas ini adalah entitas gaib. Kita menyebutnya bangsa jin. Jadi kalau dalam konteks mistis, memang biasanya ini cenderung ke negatif, karena konsekuensi dari tumbal tersebut itu bisa sampai anak turun, bisa panjang, urusannya bisa panjang. Itu kalau di dalam konteks mistis. Namun kalau di dalam konteks politik, itu ada yang namanya tumbal politik. Tumbal politik adalah biasanya yang dikorbankan itu adalah perorangan seorang, bisa satu orang ya, perorangan ataupun kelompok. Jadi kalau tumbal politik ini memang kalau ke hal-hal yang gaib itu tidak. Cuman memang ada sesuatu yang dikorbankan, biasanya perorangan atau kelompok. Jadi untuk mencapai tujuan politik seseorang, orang tersebut bisa mengorbankan orang lain ataupun kelompok lain. Itu dalam konteks politik. Jadi di sini kalau yang di konteks politik itu biasanya memang masih berhubungan dengan benda hidup, itu manusia. Kelompok tersebut juga adalah kumpulan dari banyak-banyak perorangan, namanya kelompok ya. Itu dalam konteks politik. Dalam konteks ekonomi, nah di sini bisa perdagangan dan sebagainya. Biasanya yang dikorbankan adalah benda mati, bisa harta benda, perhiasan, uang, dan sebagainya. Mengorbankan sesuatu tersebut untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau
tumbal kalau kita lihat dari definisinya adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi kalau kita konteksnya mistis, itu memang kalian tahu sendiri, kalian bisa cari referensi, memang itu kebanyakan ke arah kepujian maupun kesuksesan atau pangkat, derajat atau jabatan dan sebagainya. Dia pasti akan mengorbankan orang ya, atau biasanya sih cenderungnya kebanyakan adalah yang bernyawa, mengorbankan orang. Bisa orang tersebut adalah dalam lingkup keluarganya ataupun orang lain. Dan dalam konteks mistis ini yang melakukan tidak hanya perorangan. Kadang memang paling banyak perorangan, namun ada juga perusahaan yang melakukan. Kalau perusahaan yang melakukan, nanti tumbalnya biasanya adalah karyawannya. Jadi kadang ada suatu perusahaan, karyawannya itu baru masuk kerja mulai sakit-sakitan, padahal sebelum kerja di situ dia tidak pernah sakit, namun setelah kerja di situ biasanya sakit-sakitan. Itu biasanya energinya terserap oleh entitas tertentu, entitas gaib ya kita nyebutnya, itu terserap sampai habis. Kalau sudah habis biasanya sudah wassalam. Kalau konteksnya perorangan yang melakukan pesugihan atau tumbal perorangan biasanya ke keluarga dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan konteks mistis. Biasanya memang itu berkaitan dengan hal-hal yang goib, pasti negatif, itu bisa mengatakan yang konteks mistis itu cenderungnya negatif. Jadi jangan kalian lakukan, ini nanti konsekuensinya sangat tinggi. Terus pasti berhubungan dengan hal-hal yang mistis karena memang ini konteksnya mistis. Kalau tumbal politik ini jarang ke yang gaib. Jadi sebetulnya politik itu bisa dilihat cara kerjanya dan sebagainya. Memang kadang ada seseorang ataupun kelompok yang menjadi tumbal politik dari orang lain, orang yang mungkin memiliki tujuan lebih besar, dia mengorbankan orang ataupun kelompok lainnya. Adapun tumbal di konteks ekonomi itu semacam keperdagangan dan sebagainya, ini juga tidak ada hal-hal gaibnya karena di sini dia berani menumbalkan atau berani mengorbankan benda yang dia sayangi, ataupun biasanya ini memang benda mati ya, semacam emas, perhiasan, uang atau benda lah, untuk mendapatkan suatu tujuan. Biasanya dia mengorbankan menjual hartanya untuk suatu perdagangan yang dia yakini akan sukses. Jadi setelah dia korbankan harta yang dia anggap kecil, dia mendapatkan harta yang besar. Itu dalam konteks ekonomi. Jadi tadi ada yang konteks mistis, konteks politik, konteks ekonomi. Itu garis besarnya ada 3 tersebut. Namun ada tumbal-tumbal yang tidak sengaja terjadi. Tidak sengaja terjadi, ini hati-hati ya. Jadi kalau ada seseorang yang meminjamin kalian itu hartanya, uang dan sebagainya, tapi dia tidak pernah menagih, dia hanya diam saja, itu juga harus hati-hati. Ataupun kalau kalian meminjam uang kepada seseorang dan orang itu sudah pernah menagih, namanya 1-2 kali, kalian tidak mau berkomunikasi atau langsung menjauh atau menghilang, itu sudah hati-hati karena secara karmanya kalian bisa menjadi tumbal yang tidak sengaja lah. Orang tersebut tidak numbalkan kalian, cuma rezeki kalian akan tersudut kepada orang yang kalian pinjamin uang.
Jadi kalau kalian pinjam uang, kalian belum bisa mengembalikan, lebih baik kalian berkomunikasi. Jadi selalu menjalin komunikasi erat agar hal tersebut tidak terjadi. Oke Sobat Gudeg, itu penjelasan singkat tentang tumbal. Apakah tumbal itu berkaitan dengan hal yang mistis, hal yang goib, atau negatif? Di sini Gudeg jawab, tidak semuanya tumbal itu berkaitan dengan hal yang goib, hal yang mistis, ataupun hal yang negatif. Jadi dilihat konteksnya. Kalau di konteksnya mistis, itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang goib, pasti negatif karena konsekuensinya sangat tinggi. Kalau berkaitan dengan konteks politik, itu juga cenderung ke negatif ya, karena ada seseorang atau kelompok yang harus dikorbankan karena ini berkaitan dengan nyawa. Itu kita ngomong negatif. Namun tidak ada hal-hal yang baiknya. Di sini memang tentunya ke arah persaingan politik. Kalau di dalam konteks ekonomi, itu cenderungnya hanya mengorbankan benda-benda mati ya. Jadi di konteks ekonomi ini bukan yang ke konteks mistis yang kemudian, bukan. Konteks ekonomi ini itu adalah cenderungnya ke perdagangan dengan memakai ilmu ekonomi. Jadi bukan ilmu-ilmu yang baik ya. Jadi konteks ekonomi adalah sesuatu kita harus berpikir berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomi. Namun ada juga tumbal-tumbal yang tanpa sengaja menjadi aktif, itu biasanya adalah orang-orang yang akan pinjam uang tapi tidak mau mengembalikan. Biasanya orang-orang yang begitu itu tumbalnya adalah kesedot rezekinya. Oke, semoga penjelasan dari definisi tumbal apa dan penjelasan sedikit tentang tumbal bisa menambah ilmu dan kasanah kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.